Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Salma, NIM 21161201039 dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Prodi Manajemen semester 6. Di video kali ini saya akan mengulas rangkuman materi dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang struktur industri perbankan, produk-produk dari perbankan, manajemen risiko, prudent banking, financial technology, dan perbankan konvensional versus perbankan syariah. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, struktur industri perbankan. Struktur yang melibatkan berbagai institusi, perusahaan, dan pasar keuangan yang berperan dalam memfasilitasi aliran dana, investasi, dan layanan keuangan. Struktur industri perbankan dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tergantung pada faktor-faktor seperti regulasi pemerintah, perkembangan ekonomi, dan adopsi teknologi. Nah, di Indonesia sendiri, struktur industri perbankan terdiri dari bank komersial, yaitu lembaga keuangan yang melayani kebutuhan perbankan retail dan komersial. Yang kedua, ada bank investasi, yaitu lembaga keuangan yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan korporat dan investasi. Ketiga, ada bank sentral, yaitu institusi yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sistem keuangan suatu negara. Selanjutnya, ada lembaga keuangan non-bank, yaitu lembaga yang tidak memiliki lisensi perbankan, tetapi menyediakan layanan keuangan yang serupa dengan perbankan. Yang kelima, ada pasar keuangan. Di pasar keuangan adalah tempat di mana transaksi keuangan seperti pembelian dan penjualan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Dan yang terakhir ialah perusahaan vintage, yaitu perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan. Selanjutnya adalah produk dan layanan perbankan. Yang pertama adalah tabungan. Tabungan ini sendiri sangat banyak jenisnya, mulai dari reguler, edukasi, tabungan hari tua, sampai dengan tabungan haji. Kemudian ada deposito. Deposito adalah produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menempatkan dana mereka dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat suku bunga tetap yang lebih tinggi dari tabungan. Deposito pun memiliki banyak jenisnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari deposito berjangka dan deposito berjangka fleksibel. Nah, ketiga deposito ini adalah deposito yang memiliki suku bunga tetap. Namun, deposito berjangka fleksibel memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah dari deposito berjangka biasanya. Di deposito berjangka fleksibel memiliki kelebihan, yaitu dapat menambah atau menarik dana secara fleksibel tanpa terkena penalti. Deposito berjangka juga memiliki fitur yang sama untuk fleksibilitas penarikannya. Selanjutnya ada kartu. Perbankan mengeluarkan 2 kartu. Yang pertama, kartu debit untuk melakukan transaksi tunai dan kartu kredit untuk melakukan transaksi secara kredit. Selanjutnya adalah pinjaman. Pinjaman ini terdiri dari kartu kredit tanpa agunan atau KTA, kredit pendidikan, kredit otomotif KPR, kredit renovasi, barang elektronik, pernikahan, hingga kredit liburan. Ada pula jenisnya untuk pinjaman bisnis, itu terdiri dari kredit investasi, modal kerja, pembelian properti, ekspor-impor, overdraft, dan garansi bank. Kemudian, bank juga menyediakan layanan investasi dan manajemen aset. Bentuk layanannya ialah manajemen portofolio, non-performing loan, manajemen aset, hingga manajemen risiko. Bank juga menyediakan layanan pembayaran seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian produk atau layanan. Di era modern ini, bank juga memberikan layanan mobile banking hingga aplikasi perbankan. Bank juga menyediakan jasa keuangan lainnya seperti safe deposit box dan konsultasi keuangan.
Selanjutnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu proses mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta mengambil tindakan yang sesuai untuk mengurangi risiko atau mengelola risiko tersebut dengan efektif. Kemudian ada financial technology. Nah, financial technology ini adalah istilah yang mengacu pada inovasi dan teknologi yang digunakan dalam industri keuangan untuk menyediakan layanan keuangan secara lebih cepat, lebih efisien, dan terjangkau. Fintech menghadirkan berbagai solusi pembayaran digital seperti aplikasi pembayaran, dompet digital, hingga NFC. Selanjutnya ada prudent banking. Prinsip yang mengacu pada praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga keuangan untuk mengelola risiko dan kestabilan keuangan berdasarkan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Prinsip utama dari prudent banking meliputi konservatisme dan penilaian risiko. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Yang ketiga, kapitalisasi yang memadai. Dan yang terakhir adalah pemantauan serta transparansi dan akuntabilitas. Kemudian materi selanjutnya adalah keuangan global. Keuangan global dapat diartikan sebagai segala aktivitas keuangan yang terjadi di tingkat internasional atau lintas batas negara, mencakup hal yang berkaitan dengan aliran uang, investasi, perdagangan, dan kegiatan keuangan lainnya yang melintasi batas nasional. Keuangan global dapat mencerminkan hubungan antar negara yang terintegrasi dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Contoh aktivitas dari keuangan global ialah perdagangan internasional, pasar valuta asing, pasar keuangan global, investasi asing langsung, lembaga keuangan multinasional, dan organisasi dan perjanjian keuangan internasional. Nah, di materi perbankan konvensional dan versus perbankan syariah ini akan dibanding berdasarkan prinsip operasionalnya, manajemen risiko, tujuan dan filosofi, serta pengaturan dan pengawasan. Pada prinsip operasionalnya, perbankan konvensional dan syariah memiliki produk dan layanan yang hampir sama. Namun, perbankan syariah menerapkan akad dan aturan syariat Islam dalam operasionalnya. Operasi perbankan konvensional didasarkan pada prinsip keuntungan dan bunga pada setiap produknya. Sedangkan perbankan syariah menerapkan prinsip Islam pada produk dan layanannya untuk menghindari riba. Dalam manajemen risiko, perbankan konvensional berfokus pada pengendalian risiko agar tetap dalam batas yang dapat diterima. Sedangkan perbankan syariah memberikan perhatian khusus terhadap risiko moral dan syariah. Manajemen risiko syariah juga mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Dan di aspek tujuan dan filosofinya, perbankan konvensional adalah untuk mencapai keuntungan finansial bagi bank dan pemegang sahamnya. Sedangkan pada perbankan syariah tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial umat, serta penerapan nilai-nilai etika dan moral Islam dalam semua aspek operasionalnya. Dan indikator terakhir ialah pengaturan dan pengawasan. Perbankan konvensional diatur oleh otoritas keuangan negara dengan peraturan yang bersifat sekuler. Sedangkan perbankan syariah diatur oleh otoritas keuangan negara dengan peraturan yang mencakup aspek-aspek syariah serta adanya badan pengawas syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksinya. Akhir kata, akhirnya kita sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.